Halo, assalamualaikum dulurku. Pagi ini banyak kerjaan power kelas GB, TD, sama H. Kalau ini kiriman dari Kalimantan udah selesai. Kalau kemarin sempat banyak trouble ya, atau banyak permasalahan di power kelas GB. Mungkin saya akan sedikit bahas dulu. Bagaimana cara untuk memperbaiki power class TD ini supaya cepat selesai atau jadi bagus itu ada triknya. Akan sedikit saya bongkar supaya Anda mungkin sedikit ngerti atau bisa tahu. Itu aja. Yang pertama Anda harus trace drivernya dulu. Driver kelas TD ini harus dites dulu. Bagaimana power class TD tadi drivernya jalan atau kelas AB nya ini di bagian depan sini ya. Sebenarnya untuk kelas TD ini nggak rumit, cuman memang kita harus banyak pengalaman atau bagaimana cara memperbaiki power class TD itu memang harus tahu dulu sistemnya seperti apa, terus cara perbaikinya seperti apa. Jadi power class TD kita tes dulu untuk bagian driver. Jadi untuk biasanya di sini ada driver ya. Nah ini udah kita perbaiki pakai MCL semua sama MOSFET-nya udah terpasang, tinggal kita mau kirim ke Kalimantan. Pertama yang harus dikerjakan yaitu tes drivernya dulu. Driver ini dites dulu. Finalnya atau final ini jangan semua kepasang. Pasang ada satu set aja di depan sini aja, paling ujung, yang lain jangan dipasang. Trik untuk memperbaiki power class TD. Setelah semua benar atau bias DCO ini bisa disetting. Kalau ini bias ya, biasanya DCO nya di sini. Cuman kalau power yang bawaannya pabrik itu biasanya DCO nya nggak ada, dia pakai resistor 1K5 di kanan dan di kiri ini ya. Itu harus sama. Kita ngimbanginnya nanti bagaimana cara ngimbanginnya nanti bisa disetting di sini. Nah, ini bias. Jadi ini harus diperbaiki dulu bagian depan nih. Nah, bagian depan harus diperbaiki supaya jalan. Kalau di input ini udah jalan bagus, deng atau suaranya dominan bagus atau bersih, itu berarti power class AB-nya di bagian TD depan ini sudah benar. Nah, terutama bagaimana cara ngecek untuk driver yang depan ini. Biasanya ini ada driver yang kecil ya. Ini kalau originalnya tipenya A sama C ya, ini ya. Ya ini C. Nah ini. Nah, ini kalau kita tes pakai tegangan di sini atau input tanpa tracking ya, kita nggak usah ngomongin tracking dulu. Itu TR yang di buffer ini atau driver ini harus panas, ini harus hangat. Terus tes bias DCO nya kita colokin sini aja ke ground sini ya. Ya ini paling sini ground nih. Nah ini biasanya di tengah ini ground. Nah itu ke tegangan basisnya yang di sini. Basis di kanan dan di kiri C sama A itu harus sama. Makanya kita di bias 0,2. Jadi kanan sama kiri juga harus sama 0,2. Kalau nggak imbang, pokoknya di sana 8 volt, di sini cuma 0, berapa, berarti driver di bagian kelas TD ini bermasalah. Oke dulurku, ini sudah selesai. Ini saya mau kirim ke Kalimantan. Mungkin agak sedikit lama tapi sudah selesai. Memang kemarin waktu kita mau ngirim tuh HP-nya sedikit error, terus harus dihapus atau harus diinstal ulang. Nah ini power class TD tipe asli kalau nggak salah, ini asli ini. Nah ini ini pakai TR finalnya 1, 2, 3, 4, 5, 10 set. Biasanya 16.000 atau 20.000 itu TR finalnya cuman terpaut 1 biji atau 2 biji gitu ke buffernya ini. Terus biasanya ada yang power gede, MOSFET-nya diganti dengan
tipe yang lebih gede. Nah, ini mau kita kirim, kita mau bahas dulu bagaimana cara supaya power class 3D itu awet atau tidak bermasalah. Rumusnya nomor 1, kalau sudah diperbaiki gini, biasanya teman-teman kan ngirim driver seperti ini ya. Ini driver dikirim ke saya, sudah saya perbaiki. Tapi tahu-tahu di sana itu atau di mana atau dikirim ke sana itu ada bermasalah atau apa. Nah, biasanya permasalahannya itu nyalain trafonya. Ini kan keadaan masih di luar ya. Trafo yang di power tadi dinyalain, dicek, nyalain. Yang sebelah atau yang trouble yang sebelah itu yang sebelah dinyalain. Nah, waktu keadaan elko-nya itu masih penuh tegangan, soket ini dimasukin, wah trouble lagi nanti, bermasalah lagi. Jadi untuk mengantisipasi supaya kitnya yang sudah diperbaiki itu enggak trouble, keadaan power supply atau elko itu benar-benar nol atau tidak ada tegangan di power supply tadi. Nah, itu nomor 1. Jadi kalau kita nyalain dulu powernya, terus ini dicolokin posisi elko-nya gede, wah nanti kemana-mana. Nanti akhirnya powernya jadi shutdown lagi atau trouble lagi. Nah, ini untuk teman-teman mungkin yang servis di saya atau mungkin memperbaiki saya, kalau ngirim driver seperti ini tolong diperhatikan ya. Pasang dulu pendinginnya, pendingin seperti ini kita pasang semua, dipasang dulu, dikasih isolator yang benar. Biasanya isolator yang keramik itu gampang yang pecah ya. Nah, tipenya seperti ini ya. Nah ini biasanya jangan sekali-sekali Anda ganti apa ya, mika ini dengan mika yang plastik ya, karena justru akan terjadi masalah lagi atau terjadi kerusakan lagi, karena tegangan di sini itu tegangan tinggi atau tegangannya di 200 kanan kiri. Kalau kita pakai isolator yang plastik mika itu biasanya akan tembus tegangannya atau tegangan di TR out-nya ini akan tembus ke pendingin, jadi bisa bermasalah lagi. Oke dulur, ini saya mau tes dulu barang yang sudah selesai dengan pemasangan lengkap. Nanti tinggal Anda masang di pendinginnya. Masang di pendingin itu juga hati-hati. Jadi gimana ya, kita ngirim driver pasang pendinginnya asal, terus TR yang di sini nggak pas, memang harus disolder lagi atau harus dipanisin lagi supaya posisi lubang transistor tadi pas bener atau pas di pendingin tadi. Nah, oke, kita nyalain, kita coba nyalain. Nah ini tegangannya di sini di 167, di kiri juga 167. Kalau di sini tracking 7,6 volt, di minnya 10 volt. Ya terpaut segini nggak masalah, yang penting tidak terlalu tinggi. Ini 7,6 untuk plusnya nih, terus di minnya 10,1 volt. Nah, ini sudah selesai dulur. Nah ini kita tes di sini. Nah terus kalau kita tes, ini posisi nyala ya, ini posisi nyala ini ya, bener. Nih. Ini kalau di sini overhead atau bagian tracking ini panas, itu berarti salah. Tahu-tahu dinyalain ini nyas atau panas, berarti power Anda bermasalah atau tracking PWM ini bermasalah. Jadi kita tesnya seperti ini aja. Kita memang nggak pakai pendingin ya. Nih, nggak pakai pendingin. Ini tegangannya nyala. Tapi kalau ini kita pegang aja, ini panas hari ini panas nyas gitu. Tangan kita nggak kuat, lama gini aja ini udah saya nyalain. Berarti power supply ini bermasalah. Ini harus benar-benar diem ini. Nah, ini harus benar-benar dingin. Kalau ini masih panas atau di sini overhead di atas 100 derajat atau berapa, wah jangan dipakai ya dulur.
Oke dulurku, ini untuk pengirimannya power class DD sudah selesai. Nah, gini aja udah kelihatan. Ini harus dingin ya. Ini sih saya tangan tak taruh sini loh ya. Nah ini kalau nggak dingin pecah ini nanti. Ini ya dingin ya, tak masukin tutup. Tangannya saya tempel. Kalau ini panas tangan saya udah nggak kuat nih. Tuh tak tempel ya di TR-nya. Nah ini. Oke dulurku, ini sekedar trik aja bagaimana cara memperbaiki power class DD yang saya kirim ke Kalimantan sudah selesai. Terima kasih atas kepercayaannya. Jadi ini power class DD-nya sudah selesai. Ini. Assalamualaikum dulurku.